Seperti yang kita ketahui sebelumnya, psikologi industri dan organisasi adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam suatu industri atau organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok orang yang bekerja sama secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Nah, sejarah bio ini pra-perang dunia pada tahun 1900 sampai tahun 1916. Bio ini pertama kali dikenalkan oleh Walter D. Scott. Nah, pada tahun 1901, si Walter ini mengemukakan penggunaan psikologi di bidang periklanan. Dia juga menerbitkan buku The Theory of Advertising pada tahun 1903 yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas mengenai dunia kerja dari aspek psikologi. Nah, si Walter ini juga menerbitkan buku Influence-Men in the Business and Increasing Human Efficiency in Business pada tahun 1911. Nah, yang kedua ada Frederick Winslow Taylor. Nah, si Frederick ini memandang manusia seperti mesin dan menentukan metode yang paling sesuai untuk mengerjakan suatu tugas, diantaranya dengan menciptakan alat mekanik yang sesuai dengan struktur tubuh manusia. Taylor pada tahun 1911 mengemukakan panduan yang masih berpengaruh sampai sekarang. Nah, yang pertama itu di mana pekerjaan harus dianalisis dengan seksama untuk mengenali cara paling optimal untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Dan yang kedua, si pekerja itu harus direkrut berdasarkan karakteristik-karakteristik yang diasosiasikan dengan keberhasilan melakukan suatu tugas. Dan yang ketiga, pekerja harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Dan yang keempat, si pekerja harus diberi imbalan atas produktivitasnya untuk mendorong tingkat kinerja yang tinggi. Nah, pencetus ketiga ada Hugo Munsterberg. Nah, si Hugo ini menerbitkan buku yang berjudul The Psychology of Industrial Efficiency pada tahun 1913. Nah, dalam buku ini menjelaskan secara lebih luas lagi mengenai psikologi di industri. Nah, si Hugo menekankan adanya perbedaan karakteristik individu dalam organisasi dan perlunya meningkatkan pengaruh budaya pada sosial dan organisasi. Ini ada Perang Dunia Pertama dan Kedua pada tahun 1919 sampai 1940. Walter Bingham mengemukakan bahwasanya dalam bisnis tes bakat dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dapat juga membantu guru dan konselor mengarahkan siswa dan klien mereka menuju karir yang sesuai. Setelah Perang Dunia Kedua, pemanfaatan tes psikologi di dunia kerja semakin berkembang seiring dengan meningkatnya antusias para pemimpin bisnis terkait keuntungan yang bisa didapat dari pengguna tes tersebut untuk memilih pekerja terbaik di setiap tipe pekerjaan. Yang kedua, ada Elton Mayo. Penelitian dilakukan di pabrik Western Electric Hawthorne Worth pada tahun 1927 sampai 1932. Awalnya, Mayo tertarik melihat bagaimana berbagai kondisi kerja atau penerangan, kelembapan, jadwal istirahat, jam kerja, dan gaya manajemen dapat mempengaruhi produktivitas. Hasilnya, tidak ada korelasi antara tingkat penerangan dengan kinerja, dan kinerja responden meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Penelitian berikutnya meneliti kinerja karyawan ketika bekerja tanpa adanya penyelian atau supervisor resmi. Hasilnya efek Hawthorne ialah kecenderungan individu menunjukkan kinerja lebih baik ketika diperhatikan dan dibuat merasa penting. Kritik bisnis memasuki masa depresi sehingga karyawan bekerja lebih keras dan lebih menghargai pekerjaan. Juga adanya perubahan personalian pabrik. Penelitian Hawthorne juga menunjukkan bahwa meskipun kemampuan
individu penting bekerja dengan berbagai tingkat kemampuan ada di jaringan sosial di tempat kerjanya, dan kinerja mereka juga dipengaruhi oleh teman-teman sosial dan norma kelompok. Penelitian Mayo menggerakkan para peneliti dan penelitian manajemen ilmiah dan penelitian gerak dan waktu menunjuk pendekatan hubungan manusia pada manajemen. Pendekatan hubungan manusia pada manajemen menekankan hubungan interpersonal positif antara rekan kerja, kerjasama tim, kepemimpinan, sikap kerja, dan juga keterampilan sosial manajer. Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 sampai 1945. Assessment Center dan juga tes kelompok semakin berkembang. Para wanita semakin dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi pekerja akibat banyak pria mengikuti wajib militer. Selanjutnya, berkembangnya penelitian mengenai moral kerja dan gaya kepemimpinan, di antaranya teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Pasca Perang Dunia 1946 hingga 1963, terjadi ledakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Perguruan tinggi juga semakin banyak menawarkan program studi industri dan organisasi dan berbagai spesialisasinya. Tahun 1950 hingga 1960 menjadi masa perkembangan psikologi industri dan organisasi, terutama dalam lingkup motivasi kerja. Nah, teori kepemimpinan yang dikenal sebagai contingency models of leadership oleh si Freud dan Bourdieu yang dikemukakan oleh si Max Weber. Nah, Katz dan Hans pada akhir 1960-an mempublikasikan buku yang berjudul The Social Psychology of Organization, yang merupakan buku klasik psikologi industri dan organisasi. Pada tahun 1970, penelitian mulai mengarah ke motivasi dan kepuasan karyawan. Pada tahun 1980 hingga 1990 melibatkan metode statistika dalam penelitian kuantitatif, penerapan psikologi kognitif pada dunia industri, dampak pekerjaan terhadap kehidupan dan stres kerja, pembaharuan metode seleksi karyawan. Nah, psikologi industri dan organisasi di Indonesia dewasa ini masih merupakan ilmu terapan dengan kegiatan utamanya pada pelaksanaan pemeriksaan psikologis atau populer dikenal dengan istilah psikotes, dengan tujuan seleksi dan penempatan, penyuluhan, dan bimbingan kejuruan dan pengembangan karir.